Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319011086 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. A. Latar belakang munculnya gerakan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal berdiri, lahir, dan membuktikannya perannya sebagai organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Ketika negara Indonesia sedang berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia mengalami tekanan dan penyiksaan baik secara fisik maupun mental spiritual yang berimplikasi kepada perubahan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan, Ki Hajar Ahmad Dahlan lahir sosok pejuang yang berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketermarginan. Mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Melalui Muhammadiyah yang mulai membentangkan sayapnya, Ki Hajar Ahmad Dahlan mendalami surat Al-Ma'un yang di dalamnya menceritakan tentang kategori orang yang mendustakan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna." Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. At-Tabari juga menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui satu pertanyaan tentang orang yang mendustakan agama Allah dan hukum Allah karena ia tidak menaati perintahnya dan larangannya. Tegasnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang mendustakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Makna gerakan sosial dalam bidang kesehatan. Gerakan sosial merupakan sebuah langkah Muhammadiyah dalam melakukan dakwah bilhal dengan perbuatan atau bukti nyata dengan mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan seperti mendirikan rumah sakit dan momen tertentu mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat luas yang tidak terkhusus bagi warga masyarakat Muhammadiyah. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit PKU atau penolong kesengsaraan umat, terus-menerus melakukan pengembangan dan pembaharuan baik dalam segi pelayanan medis maupun peralatan medis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena pada saat ini banyak rumah sakit swasta yang berdiri dengan teknologi serba modern. Pendirian rumah sakit tersebut berangkat dari semangat Haji Syusak yang terinspirasi dan termotivasi dari surat Al-Ma'un yang dikaji dan diamalkan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Kemudian ia ingin mendirikan PKO atau penolong kesengsaraan OMOM yang berkembang menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah. Syusak berpikir karena orang non-muslim atau kolonial Belanda dapat mendirikan rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim yang hanya karena dorongan rasa kemanusiaan tanpa didasari rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika umat non-muslim saja mampu melakukan aksi-aksi sosial, mengapa umat Islam yang mempunyai landasan agama seperti yang tertera dalam surat Al-Maun tidak dapat melakukannya? Gerakan sosial merupakan bagian dakwah yang bukti nyata, yaitu dakwah yang mengedepankan perilaku yang nyata yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan dan menyatukan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. C. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan. Ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah adalah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammadiyah tidak lepas dalam melakukan segala bentuk kegiatannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ki Hajar Ahmad Dahlan sebagai sosok pribadi yang paham terhadap Al-Quran mengamalkannya dengan bukti nyata di tengah-tengah masyarakat. Pemahamannya terhadap surah Ali Imran ayat 104 dan surah Al-Maun ayat 1-7 membawanya menjadi seorang yang peduli terhadap problem sosial yang dihadapi umat Islam. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan merupakan bentuk purifikasi ajaran Islam di mana Islam hanya sebagai formalitas yang hampa tanpa ada bukti nyata. Oleh karena itu, James L. Peacock dalam risetnya yang berjudul Purifying of the Faith, the Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam memilih Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian Islam terbesar di Indonesia, di mana dalam penelitiannya ditemukan pandangan keagamaan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan etnografis, Peacock menempatkan gerakan Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial yang luas di Indonesia dengan memanfaatkan teori Weber tentang tipologi gerakan dan teori Erikson tentang kepribadian tokoh. Guna melengkapi kajiannya, Peacock melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Indonesia untuk melihat perkembangan Muhammadiyah. Kesimpulan Peacock agak berbeda dengan temuan lain, bahwa gerakan purifikasi Muhammadiyah mendorong tumbuhnya amal usaha di bidang sosial dan pendidikan. Namun gerakan ini tidak bisa membangkitkan etos ekonomi sebagaimana para Puritan di Eropa. Dengan demikian, Peacock menekankan agar gerakan sosial ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan pemurnian ajaran Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai dasar Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan itu tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Ahmad Dahlan yang melakukan gerakan pemurnian terhadap ajaran Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang selama ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak dijadikan satu-satunya rujukan utama. D. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan yang peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bentuk kepeduliannya, Muhammadiyah mendirikan sebuah badan yang bernama Lazismu atau Lembaga Amal Zakat, Infak, dan Sodokah Muhammadiyah, dan beberapa panti asuhan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Lazismu ini berfungsi menampung segala sumbangan yang berasal dari agniya atau orang-orang kaya yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin dan mustadafin atau orang-orang yang lemah yang mampu untuk bekerja.
Panti asuhan juga berfungsi untuk menampung anak-anak yatim yang belum mampu bekerja dan berpendidikan dan atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dua hal tersebut yang tampak terlihat dari Muhammadiyah sebagai gerakan yang peduli terhadap orang yang tidak mampu untuk hidup sejahtera, sebagai layaknya orang-orang yang mendapatkan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan juga Muhammadiyah sebagai bentuk pengalaman dari ajaran Islam, yakni surat Al-Ma'un ayat 1-7. Selain itu, Muhammadiyah mengamalkan surah Al-Fajr ayat 17-23 yang menjadi kelompok kajian Ki Hajar Ahmad Dahlan, yaitu yang artinya, sekali-sekali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Jangan berbuat demikian. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu dengan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetap tidak berguna lagi ingatnya itu baginya. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah membentuk sekaligus mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang khusus menghadirkan dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Antara lain yaitu pertama, mendirikan rumah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat peridabatan seperti masjid dan musola. Yang ketiga, mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Yang keempat, mendirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Yang kelima, mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Dan yang keenam, mendirikan lembaga penanggulangan bencana atau dalam bahasa Inggris disebut Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Dari berbagai gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah dapat disimpulkan menjadi 3 pilar gerakan, yaitu yang pertama pelayanan pendidikan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga pelayanan sosial. Revitalisasi gerakan sosial. Adapun upaya revitalisasi gerakan sosial yaitu yang pertama revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah meliputi filsafat pendidikan Muhammadiyah, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah, dan konsep pendidikan Muhammadiyah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang maha menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks. Yang kedua, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan adapun visi dari pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama, mendidik manusia yang memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual ma'rifat. Yang kedua, membentuk manusia
berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif, dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, dan kompetitif dan jujur. Yang keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Dan yang keenam, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. C. Konsep pendidikan Muhammadiyah. Adapun konsep pendidikan Muhammadiyah yaitu yang pertama, nilai dasar Muhammadiyah meliputi pendidikan Muhammadiyah berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, nilai ikhlas, nilai kerjasama atau musyawarah, nilai tajdid, dan memelihara kultur dengan memihak kepada kaum du'afa dan mustadfan dengan melakukan proses kreatif sesuai tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek-aspek pendidikan Muhammadiyah mencakup aspek pembelajar, aspek pembelajaran, aspek pendidik, aspek persyarikatan, aspek material, aspek kurikulum, dan aspek kemasyarakatan. Revitalisasi kader Muhammadiyah. Adapun komponen secara normatif penting untuk diwujudkan dalam revitalisasi kader Muhammadiyah yaitu yang pertama, kompetensi keberagaman dicirikan dengan nilai-nilai kemurnian, akidah, ketaatan beribadah, keikhlasan, sidik, amanah atau komitmen, dan berjiwa gerakan. 2. Kompetensi akademik dan intelektual dicirikan dengan nilai-nilai fathonah, tajdid, istiqomah, etos belajar, dan moderat. Ketiga, kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan dicirikan dengan nilai-nilai kesalihan, kepedulian sosial, suka beramal, keteladanan, tablik, inovatif, dan berpikiran maju. 4. Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan dicirikan dengan penghormatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang universal, seperti menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, berdikasi, berprestasi, menghasilkan hal-hal yang terbaik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.